Oke, jadi Auto Plus itu kita dari Desember 2015. Pertama kalinya kita Desember 2015. Nah, seiring berjalannya waktu ya kita bertahan hingga sampai sekarang lebih dari 10 tahun. Tentunya awalnya karena dari hobi. 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 Dan dulunya juga saya sebenarnya customer. Oh, customer juga. Customer. Dulu sebelum buka toko, saya customer. Nah, mencari-cari akhirnya buka toko sendiri. Oh, gitu. Kemarin juga dapat Ya. champion di Ini kalian EMA boleh lihat Asia. ya. Besar Mungkin banget ini pialanya. piala Asia pertama Mas, di Palembang. di Palembang. Bukan di Auto Plus nih, di Palembang ya. Di Palembang. Wah, keren banget. Halo teman-teman, sekarang Dinda lagi bersama dengan Ko Fedrik selaku owner dan installer dari Auto Plus Car Audio Palembang. Nah, udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol santai sama Ko Fedrik ya. Oke, langsung aja kok, Dinda mau tanya yang paling dasar nih. Sebenarnya Auto Plus Car Audio Palembang itu apa sih? Boleh nggak diceritain secara singkat? Mungkin teman-teman biar lebih kenal lebih dalam nih sama Auto Plus. Oke, jadi Auto Plus Car Audio itu ya toko untuk membangun audio system untuk mobil. Nah, jadi kan mungkin banyak toko audio tapi kita lebih fokus untuk sistem audio saja. Oh, Jadi spesialis ya spesialis lah kita bisa dibilang. Jadi kita bukan hanya pasang, tapi kita juga tuning untuk instalasi yang kompeten, yang rapi. Nah, itu selalu kita pikirin, terutama untuk safety. Oke, betul. Nah, Auto Plus ini sendiri berdiri sejak kapan dan gimana sih cerita awalnya hingga sampai di titik yang sekarang nih, Kok? Oke, jadi Auto Plus itu kita dari Desember 2015. Pertama kalinya kita Desember 2015. Nah, seiring berjalannya waktu ya kita bertahan hingga sampai sekarang lebih dari 10 tahun. 10 tahun ya? Tentunya kita sangat banyak belajar dari kompetisi, dari masukan-masukan dari senior. Nah, kita terus improve, sampai sekarang pun kita masih tetap improve. Oke, jadi kurang lebih udah 10 tahun nih, Kok ya, Iya. berdiri. Oke, kalau ngomongin untuk tujuan kedepannya nih, Kok, apa sih visi dari Auto Plus Car Audio Palembang ini dalam dunia audio? Apalagi sekarang kan persaingan dan perkembangan audio mobil kan makin pesat nih. Ya, jadi untuk visi tentunya kita ingin memberikan experience bagi pengguna mobil biar dapat berkendara dengan audio yang nyaman. Yang pastinya itu dulu. Nah, di samping audio yang nyaman tentu kita memikirkan instalasi yang rapi. Walau dengan penambahan audio, customer pun tetap aman untuk menggunakan audio. Jadi semuanya kita bangun, kita kasih yang terbaik buat customer, kita kasih suara yang terbaik, instalasi yang terbaik, dan tentunya safety yang terbaik. Oke, nah kita juga pengen tahu nih, Kok, kenapa dari awal Ko Fedrik memilih fokus di audio mobil nih, bukan modifikasi mobil yang lain? Tentunya awalnya karena dari hobi. Hobi. Dan dulunya juga saya sebenarnya customer. Oh, customer juga? Customer. Dulu sebelum buka toko, saya customer. Nah, mencari-cari akhirnya buka toko sendiri. Oh gitu, berarti berawal dari hobi. Berawal Memang dari hobi. berarti, Kok ya? Benar. Oke, selama ini Auto Plus dikenal punya ciri khasnya sendiri nih. Menurut Ko Fedrik, apa yang paling membedakan Auto Plus dengan toko audio mobil lain yang ada di kota Palembang ini? Kalau untuk yang membedakan mungkin dari segi instalasi. Kita selalu mengikuti regulasi kompetisi. Jadi regulasi kompetisi itu kan bukan hanya penilaian tentang suara. Jadi bagaimana penilaian tentang instalasi yang rapi, instalasi yang aman. Nah, itu selalu kita ikutin. Makanya sampai sekarang kita tetap ikut kompetisi. Tujuannya buat apa? Biar kita terus bisa berkembang. Dalam kompetisi kita pasti mendapatkan ilmu, mendapatkan edukasi, masukan-masukan dari juri. Nah, itu selalu kita implementasikan ke dalam instalasi kita hari-hari. Nah, dan jujur banyak banget nih yang bilang kalau hasil kerja Auto Plus Car Audio Palembang itu rapi dan detail ya. Sebenarnya apa sih rahasianya bisa konsisten serapi itu di setiap mobil yang dikerjain? Kalau untuk rahasianya mungkin nggak ada. Nggak ada. Tentunya ya, yang penting kita bekerja sesuai dengan SOP. Jadi kita selalu untuk bangun mobil, bangun audio mobil, kita sudah punya SOP. Jadi untuk standarnya batasnya sampai mana. Nah, itu tentunya kita ngikutin standar dari regulasi jadi karena kompetisi. SOP-nya makanya jadi konsisten. Betul. Oke. Jadi itu tetap harus kita jaga
kita tidak pernah membedakan antara mobil yang buat orang pasang mobil paket yang harga sekian juta dengan harga yang 100 juta atau lebih. Kita nggak pernah membedakan instalasi. Jadi semuanya sama. Oke. Selain ngerjain mobil harian nih, Auto Plus juga sering banget ikut kontes audio. Lomba apa saja sih kok yang pernah diikutin selama ini oleh Auto Plus? Kalau untuk asosiasi kita pernah ikut, hampir semua asosiasi mungkin kita pernah ikut. Hampir semua. Ya, jadi ada EMA, ada Ken, Usachi, Yaska, ada MSF, ada masih banyak lah. Ada HIN dulu, zaman 2015, 2016 dulu ada HIN, kita juga ikut. Jadi hampir semua asosiasi kita ikut. Ya, kenapa kita ikut semua asosiasi? Karena kita pengen belajar yang lebih lagi. Iya. Jadi nggak terhitung ya, udah Ya, benar. benar. Nah, aku juga mau bahas yang paling bikin bangga nih kok, soal mobil Honda CR-V yang berhasil juara di EMA Asia. Boleh diceritain nggak mulai dari konsep awal sampai akhirnya bisa meraih gelar juara di EMA Asia? Jadi untuk CR-V itu memang kita dari awal kita desain, kita bangun untuk kelas fokusnya kita untuk kelas EMA. EMA di entry 1500. Oh, 1500. Jadi dari awal memang kita bangun mobil, kita udah kejar target buat main di EMA entry 1500. Nah, kemarin juga dapat champion di Ini kalian EMA boleh lihat Asia. ya. Besar Mungkin banget ini pialanya. piala Asia pertama Mas, di Palembang. di Palembang, bukan di Auto Plus nih, di Palembang ya? Di Palembang. Wah, keren banget. Oke, buat yang mungkin belum terlalu paham nih, sebenarnya kontes EMA itu seperti apa sih kok, dan gimana sistem penilaian dari EMA-nya sendiri? Jadi kalau EMA itu dia ada reguler. Ada reguler yang dia keliling dalam 1 tahun mungkin ada 10 sampai 12 kota. Oke. Jadi dia reguler. Dari reguler kita mendapatkan poin buat ikut Indofinal. Nah, dari Indofinal diambil lagi 5 top 5-nya, 5 besar untuk ikut ke EMA Asia. EMA Asia. Nah, jadi EMA Asia itu sudah ibaratnya sudah mobil yang champion-champion yang bisa ikut dari EMA Asia. Berarti emang berproses ya sistem Ya, EMA-nya sendiri. sebelum ikut EMA Asia harus ikut reguler, harus ikut berproses Indofinal, baru ikut ke EMA Asia. Oke gitu. Nah, waktu ikut EMA Asia kemarin nih kok, kompetitor yang dihadapin itu berasal dari mana aja kok? Jadi kalau EMA Asia ini kemarin kalau nggak salah dia ada 7 negara. 7 negara? Ya, jadi ada kompetitornya ada dari Indonesia tentunya, Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, ada China pokoknya ada beberapa negara. Jadi jurinya yang keliling ke setiap negara. Oke, jadi jurinya sendiri nih yang keliling. Ya, di jadi setiap untuk negara. Indonesia kemarin kita partisipasinya di Jakarta. Jakarta, ya. Jadi kita bawa mobil dari Palembang ke Jakarta, mobilnya dijurikan di Jakarta. Nah, setelah dari Jakarta, jurinya baru ke negara lain, dan terakhir kemarin tuan rumahnya China. Oke, kita berangkat ke China karena awardingnya ada di China. Jadi ambil piala ini langsung ke Cina. Ya, hand carry dari China. Wow. Car number 184 Indonesia, Fernandez. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen ikut juga nih kok, apa sih syarat untuk bisa ikut kontes EMA Asia-nya? Kalau syarat mungkin untuk semua kompetisi juga sama. Yang penting kita jangan cuman kita berpikir bangun audio mobil cukup dengan membeli barang-barang yang mahal. Jadi harus dipikirkan yang pertama itu pasti instalasi. Ya, instalasi. Dengan instalasi yang bagus, kita baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita beli barang yang mahal, instalasi kita nggak pikirkan. Contoh kayak peredam. Dari kita mungkin Auto Plus sudah menjadi kewajiban bagi kita kalau audio yang mau proper kita harus peredam full. Nah, jadi itu utamanya harus kita pikirkan dulu. Baru kita pikirkan kelasnya mau main kelas apa. Kelas yang pasti tergantung daripada budget. Iya, betul. Karena di kompetisi audio itu nggak ada membedakan mobil yang mahal dengan mobil yang murah, kelasnya beda, nggak ada. Dia yang membedakan budget dari audio. Yang terhitung ialah speaker, power, amplifier, prosesor, dan subwoofer. Sama kalau ada head unit juga dihitung. Nah, jadi untuk tipsnya mungkin yang pasti membangun
instalasi dulu. Instalasi yang proper, mobil dibuat rigid, nggak ada yang getar, Oke. baru dipikirkan budgetnya. Kita mau main di kelas apa, budgetnya ditentukan. Gitu. Terus untuk tips dan triknya nih supaya meraih juara di EMA Asia-nya kok, ada nggak nih dari Ko Fredrik nih? Kalau tips dan trik ya tentunya namanya kompetisi, kita bangun mobil bukan sekali bangun langsung jadi langsung juara, itu mustahil. Semua hasil pencapaian pasti ada proses. Jadi tetap kita harus setiap hari kita harus selalu berproses menjadi lebih baik. Ya. Makanya tujuannya itu kita mengikuti kelas kontes yang reguler dulu. Di reguler kita mendapatkan feedback dari juri, masukan-masukan dari juri kita benahin di mobil. Baru kita step selanjutnya menjadi ada progres dan contohnya mendapatkan champion di Asia. Asia, oke. Oke, makasih banyak ya Ko Fredrik udah mau Ya. ngobrol santai hari ini dan mau sharing cerita soal perjalanan Auto Plus Car Audio Palembang ini. Semoga obrolan ini bisa menambah insight dan referensi buat kalian yang mau bermain di dunia audio ya. Nah, terus buat kalian yang mau upgrade audio dengan hasil yang rapi dan kualitas yang premium, boleh langsung datang aja ke Auto Plus Car Audio Palembang. See you.